Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, di surat Al-Baqarah 221 Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik itu sehingga mereka menjadi orang-orang yang mukminah. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Hamba-hamba Allah yang statusnya budak, hamba sahaya, lebih baik daripada seorang musyrikah, meskipun musyrikah itu membuatmu tertegun kagum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan jangan pula kalian nikahkan orang-orang musyrikin itu kepada wanita-wanita muslimahmu, hatta yu'minu, sehingga orang musyrik itu beriman kepada Allah. Wala abdum mu'minun, hamba yang salih, beriman, meskipun statusnya adalah budak hamba sahaya, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari orang musyrik, walau a'jabakum, meskipun itu membuat kagum. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu akan mengajak masuk ke dalam neraka Allah. Wallahu yad'u ilal jannah, Allah mengajak menuju surganya, wal maghfirah, dan menuju ampunan Allah, bi'izni, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, semoga manusia itu mengambilnya sebagai pelajaran dan ibrah dalam kehidupan. Di antara riwayat mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan satu peristiwa yang dialami sahabat. Tentu saja ayat ini tidak saja turun kepada satu sahabat, tapi turun bertepatan dengan perkara-perkara sahabat yang lain. Tersebutlah seorang nama Marsad bin Abi Marsad, sahabat Rasulullah, putra asli kota Mekah. Asli kota Mekah, mengenal seluk-beluk kota Mekah, seluruh jalan, gang, persimpangan. Marsad bin Abi Marsad adalah ahlinya. Pasca hijrahnya sahabat dan Rasulullah ke Madinah Al-Munawwarah, di antara sahabat-sahabat yang sudah Islam tidak berangkat hijrah karena tidak memiliki modal, tidak memiliki bekal. Sebagian lagi mereka statusnya adalah budak dan sahaya yang ditawan oleh orang-orang musyrikin. Sehingga Marsad bin Abi Marsad meminta izin kepada Rasulullah, ingin menjemput mereka satu, berapapun dia akan bawa. Marsad bin Abi Marsad berangkat di pagi hari, sampai di Mekah. Dia menunggu saat-saat sepi sunyi ketika orang Mekah sudah tertidur pulas. Di saat itulah dia beraksi, masuk, mengambil tawanan-tawanan mereka, mengambil orang muslimin, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, ya Rasulullah, ini adalah sahabatnya, ini adalah orang muslimin yang tadi malam kuselamatkan dari Mekah. Bahagia Nabi, senang Nabi, dan itu dilakukan oleh Marsad bin Abi Marsad berkali-kali, teman-teman. Dia punya inisiatif. Sampai suatu hari Marsad bin Abi Marsad sampai di pinggiran kota Mekah, menunggu Mekah sepi, menunggu Mekah sunyi, sementara orang-orang Quraisy masih sibuk dengan hiruk pikuk kehidupan mereka. Sampai menjelang tengah malam, Marsad bin Abi Marsad masih menanti saat yang tepat untuk menjemput sahabat-sahabat yang sudah Islam tidak mampu hijrah ke Madinah. Di bawah remang-remang cahaya bulan, dia berteduh, menyendiri. Tiba-tiba datanglah seseorang. Dia lihat dari jauh, ada bayangan. Marsad bin Abi Marsad bersembunyi.
Ternyata bayang-bayang yang lewat tadi adalah seorang wanita. Melihatnya. Siapa wanita ini? Dia adalah seorang wanita musyrikah bernama Anak. Marsadkah di situ? Kata Marsad, iya. Kamu Anak? Iya. Aku adalah Anak. Aku adalah Marsad, katanya. Mereka ketika di Mekah adalah sepasang insan, laki dan perempuan, saling jatuh cinta, terpisah jauh oleh waktu dan tempat. Jangan tanya kerinduan Marsad kepada Anak. Jangan tanya berapa besar harapan Anak ingin kembali bertemu dengan Marsad. Anak katakan, Marsad, lama tidak bertemu. Malam ini kamu tidur di mana? Kata Marsad, Anak, aku tidak tidur di sini. Aku besok pagi akan pulang. Anak tahu apa yang akan dilakukan oleh Marsad. Namanya sudah dikenal. Hampir setiap pagi akan ada saja orang Muslim yang dibawa oleh Marsad. Nama Marsad sudah terkenal menculik tawanan. Kata Anak, lama kita tidak bertemu. Marilah malam ini tidurlah di rumahku, seperti dulu sebelum kamu pergi ke Madinah. Kata Marsad, mohon maaf Anak, aslamtu, aku sudah Islam wahai Anak. Tidak dihalalkan bagiku untuk berzina. Seperti dulu, ketika aku jahiliyah aku lakukan itu. Aslam tuh, sekarang aku sudah Islam. Tersinggunglah Anak. Harapannya ditolak. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Karena cintanya Marsad bin Abi Marsad sudah berpindah kepada Allah dan Rasulnya. Berteriaklah dia. Dia katakan, ya masyarul Quraisy, orang Quraisy, ini Marsad bin Abi Marsad. Dikejar Marsad bin Abi Marsad. Tapi dia putra asli kelahiran kota Mekah, mengenal seluk-beluk kota Mekah dengan tajam. Dia lari ke sana kemari, melompat, bersembunyi, dan begitu seterusnya. Di bawah remang bulan dikejar Marsad bin Abi Marsad. Sampai akhirnya Marsad harus bersembunyi di bawah sebuah batu. Apa yang terjadi teman-teman? Orang Quraisy yang mengejarnya berdiri di atas batu. Bahkan mereka kencing ke bawah. Seandainya, kata Marsad, orang Quraisy itu melihat di mana air kencingnya jatuh, maka mereka akan melihat kepalaku di bawah situ. Marsad bin Abi Marsad, sahabat Rasulullah, punya inisiatif yang kuat. Malam hari itu Marsad dikira oleh orang Quraisy sudah kabur kembali ke Madinah. Tapi Marsad masih di Mekah. Ketika orang Quraisy tertidur, dia culik, dia bawa tawanan kepada Rasulullah. Keesokan harinya dia berceritalah tentang apa yang dia alami bertemu dengan Anak. Ya Rasulullah, apakah boleh aku menikahi Anak? Ingat, dia ingin menikahi Anak, seorang musyrikah, orang musyrik Mekah yang bikin dia takjub kagum dengan kecantikan Anak. Rasulullah tidak memberikan jawaban hari itu. Tapi wajah Rasulullah merah. Marsad paham tanda tidak setuju Rasulullah. Tapi Rasul tidak ngomong. Berapa hari kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah 221. Tidak pantas bagi seorang mukmin menikahi seorang musyrikah. Marsad bin Abi Marsad merasa dia seorang mukmin, meskipun rasa takjubnya, rasa hebatnya di dalam dirinya memandang Anak, dia tinggalkan. Musyrikah tidak pantas bagi seorang mukmin. Marsad bin Abi Marsad di antara sahabat Rasulullah yang menggenggam kuat dasar keislamannya. Teruslah berjuang kokoh bahwa ajaran Rasulullah
memang harus dihidupkan oleh orang-orang pilihan yang keislamannya kuat, yang hatinya teguh, yang selalu menjalin hubungan silah bainallah wa 'abdi, hubungan Allah dengan hambanya. Aku qouli hadza, astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.